Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita masih membahas tentang buku Kiai Haji Aceng Zakaria, Ulama Persatuan Islam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penilaian baik terhadap buku ini. Nanti Akyas bisa lihat di YouTube. Ternyata banyak ceramah dan acara yang sudah digelar khusus membahas buku ini dan biografi Ustadz Aceng secara lebih luas. Kemudian yang kedua sudah kita bahas juga beberapa pengantar terhadap buku karya Ustadz Pepen ini, kemudian daftar isi, lalu prolog yang disampaikan oleh Ustadz Pepen dan kawan-kawan, di mana di antara intinya bahwa Persatuan Islam lahir, kemudian memiliki guru yang mengembangkan dakwah dan kaderisasi oleh Hasan lebih dominan ya, walaupun sebenarnya Persatuan Islam itu didirikan oleh Kiai Haji Zamzam dan Kiai Muhammad Yunus. Nah, kemudian nanti salah satu murid terbaik Hasan yaitu Ustadz Abdul Rahman mengembangkan dua pola, di antaranya pola pendidikan untuk para calon asatid pengajar dengan pola tamhidul mubalighin, yang kedua melalui pola pesantren. Lalu kemudian Ustadz Abdul Rahman memiliki beberapa murid, di antara murid kesayangan beliau adalah Ustadz Aceng Zakaria. Nah, ternyata dalam acara yang digelar oleh PC Banjaran Akyas di YouTube itu dijelaskan, bahkan Ustadz Aceng langsung yang diwawancara. Itu videonya durasinya 1 jam lebih, di mana Ustadz Aceng mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengalami sekolah di sanawiyah. Jadi dari SD lulus dari Garut ya, dari SR dulu, bukan SD, SR sekolah rakyat. Ustadz Aceng singkat cerita, nanti perjalanan panjangnya kita bahas di buku. Ustadz Aceng langsung dari lulus SR itu langsung ke Pajagalan. Ya, nanti sudah beres SR itu ada cerita membantu orang tua, ngarit, Ustadz Aceng ngarit ke kebun, membantu ayah dan ibunya. Setelah sekian lama, kemudian setelah belajar kepada kakak sepupu ya, ajengan siapa, Ium kalau tidak salah, kemudian bertemu dengan Mu'alim Ansor. Kemudian nanti dianjurkan untuk belajar ke Pajagalan, dan di Pajagalan itu Ustadz Aceng langsung ke mu'alimin. Jadi dari beres SD tidak tajiziyah, tidak sanawiyah, langsung ke mu'alimin, dan itu hanya 16 bulan. Itu karena cerdasnya Ustadz Aceng. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, setelah Ustadz Pepen dan kawan-kawan membahas tentang asal usul genealogis Ustadz Aceng ini ya, bahwa pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas bahwa Ustadz Aceng itu lahir di satu keluarga yang memang penuh dengan keilmuan ya. Nah, kemudian bagian kesatunya adalah asal usul genealogis. Ustadz Pepen menulis, dalam konteks perdesaan Indonesia, tugas ulama adalah bersifat individual. Jadi individual itu tugas yang sama sekali bukan bersifat struktural. Artinya lahir dari sebuah tanggung jawab, dorongan tanggung jawab. Inti susunan yang penting dari tradisi Islam ini bukanlah sekolah-sekolah ulama ataupun pesantren. Jadi lahirnya
ulama gitu ya, ustadz ajengan di kampung-kampung itu bukan lahir dari sekolah atau pesantren ulama gitu. Ini menurut Hiroko Horikoshi ya, dia membuat buku Kiai dan Perubahan Sosial tahun 1987. Tetapi menurut beliau ulama itu keluarga yang secara khusus terus-menerus menghasilkan calon ulama dan memelihara umat sebagai pengayom. Jadi Akyas bahwa ulama itu lahir dari keluarga. Ustaz Aceh juga sama seperti itu. Ayahnya ajengan, kemudian kakeknya juga ajengan, dan keluarga besarnya itu adalah keluarga besar ajengan, punya pesantren yang mereka urus. Pelajaran yang bisa kita ambil Akyas akan menjadi ulama atau tidak pun bercita-cita jadi ulama, akan menjadi anak soleh. Arsa dan Akyas itu apa syaratnya? Memiliki keluarga yang soleh, lingkungan yang soleh. Makanya kenapa irsyad digerakkan ya, kita dorong untuk terus subuh ke masjid. Karena tidak mungkin lahir generasi yang soleh kalau tidak terbiasa subuh ke masjid. Ini harus dibiasakan. Walaupun dingin kan ya, dinginnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kajian seorang tokoh tidak pernah bisa dilepaskan dari lingkungan di mana ia berasal dan tinggal, begitu. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa lingkungan fisik maupun keluarga besarnya. Mengapa demikian? Kata Ustadz Pepen dan kawan-kawan, tentu saja walau bagaimanapun seseorang akan terikat dengan lingkungan asalnya, karena itulah yang paling awal berkontribusi membentuk pikirannya. Gitu. Lingkungan masyarakat di mana dia hidup, dia tumbuh. Ada sebuah istilah kata Ustadz Pepen dalam istilah Sunda begini, teng manuk teng anak merak kekuncungan, begitu. Atau pepatah yang lain, uyah moal metes kaluhur, atau melak bonteng moal jadi cabe, melak cabe moal jadi bonteng. Artinya apa? Kalau di lingkungan kita baik, ya, pemudanya maghrib ke masjid, subuh berjamaah, gitu ya, isya di masjid, insya Allah akan lahir generasi-generasi terbaik, jauh dari mabuk-mabukan, tidak berzina, gitu ya, jauh dari riba dan lain sebagainya. Maka besar harapan begitu dari lingkungan seperti itu lahir orang-orang yang soleh, para ulama, para pemimpin yang baik. Nah, begitu juga seorang Aceng Zakaria. Dia lahir dari keluarga leluhur, memiliki tradisi yang baik, ya, sampai kemudian menjadi sosok ulama di Garut. Nah, hari ini kita bahas tentang kampungnya Ustadz Aceng. Ustadz Aceng itu dari mana? Garut. Garutnya di mana? Wanaraja. Ya, nanti mudah-mudahan Arsa dan Akyas bisa bermain ke Wanaraja. Nah, Wanaraja ini nama daerah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Garut itu sendiri adalah sebuah kabupaten baru yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda, peralihan dari Kabupaten Limbangan. Nanti Arsa, Akyas nonton di YouTube sejarah Garut. Kabupaten Garut itu dulunya tidak ada. Asalnya adalah Kabupaten Limbangan. Yang hari ini Limbangan menjadi salah satu kecamatan bagi Kabupaten Garut. Nah, kemudian dulu katanya menurut sejarah Kabupaten Limbangan ini dihapus, dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dulu sebelum ada NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum ada RI Republik Indonesia, dulu ada pemerintahan Hindia Belanda. Ketika itu yang menjadi bupatinya Kabupaten Limbangan ini tidak taat kepada Hindia Belanda untuk menanam satu tanaman yang ditentukan oleh mereka. Lalu kemudian melihat Kabupaten Limbangan ini kurang produktif, ya, kurang menghasilkan oleh Belanda. Dulu
Akyas Arsa sebelum dipimpin oleh presiden, pemerintah kita, negara kita pernah dijajah oleh siapa? Belanda. Ya, oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang juga ya, pernah juga dijajah oleh Portugis, Inggris. Nah, ini lalu ketika itu oleh Hindia Belanda dibubarkan Kabupaten Limbangan, lalu ditugaskanlah mencari mana penggantinya. Ya. Lalu dicarilah kemana nih pengganti Kabupaten Limbangan. Dicarilah tempat yang paling bagus. Nah, lalu ada satu tempat yang sejuk, indah, gitu. Airnya bersih, daerahnya sejuk, indah, pemandangannya bagus. Nah, dalam kejadian itu kemudian ada salah seorang pekerja ya yang ikut dalam rombongan itu yang kakarut. Kakarut itu artinya tergores duri. Ya, kakarut. Kakarut bahasa Sunda artinya tergores duri. Oleh duri tergores disebutnya kakarut. Lalu ditanya oleh orang Belanda, kenapa itu? Iya kakarut. Orang Belanda tidak bisa mengucapkan kakarut, malah mengucapkannya itu gagarut. Gagarut bukan kakarut. Lalu kemudian kesalahan pelafalan oleh orang Belanda itu dijadikan nama bagi tempat yang sejuk itu, yang pemandangannya indah, yang airnya bening jernih, disebutlah Garut. Jadi Garut itu asalnya dari Gagarut. Gagarut asalnya dari kakarut. Kakarut artinya tergores duri. Ngerti ya? Gitu. Jadi Gagarut itu ucapan orang Belanda, tidak bisa mengucapkan kakarut. Nanti bisa dibaca di berbagai sumber ya, di internet, kemudian bisa dilihat di YouTube, itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Dan Wanaraja ini terkenal dulu pernah menjadi sumber penghasil belerang. Belerang ini satu bahan untuk digunakan ketika itu ya, digunakan untuk kosmetik ada, kemudian untuk hal-hal yang lainnya yang bermanfaat ketika itu. Nah, di sana ada pabrik tertua belerang di Wanaraja itu. Sampai sekarang ada bangunannya. Tapi sekarang mah jadi dikait-kaitkan dengan mistis. Ada penampakan gitu di pabrik itu bohong ya. Makanya kalau nanti Arsa dengan Akyas membaca atau melihat sejarah Garut harus dipisahkan mana sejarah mana mitos. Mitos itu apa? Arsa. Kepercayaan di masyarakat yang sumbernya tidak jelas, hanya dongeng-dongeng begitu. Nah, kemudian di Wanaraja juga dulu ada kampung namanya Kampung Papandak yang sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena Kampung Papandak ini pernah kebakaran semua habis. Tapi alhamdulillah ada seorang perempuan Belanda, nah ini fotonya lihat, memotret Kampung Papandak ini, dijadikan kartu pos. Ini ada rumah ya, ini ada apa? Embe, kambing atau domba? Ada kambing 2, kemudian ada anak sedang tidak pakai baju. Nah ini Akyas dengan Arsa mungkin. Ini ada domba atau kambing itu. Nah ini dipoto oleh seorang Belanda bernama Tilly Weissenborn, gitu ya. Oleh beliau dijadikan kartu pos, kemudian disimpan dalam bukunya. Lalu di Wanaraja itu ada satu tempat wisata yang sangat terkenal ketika itu. Apa Arsa? Talaga Bodas. Talaga Bodas itu Akyas adalah telaga ya. Telaga itu danau tapi kecil ya. Danau sendiri danau. Ini Talaga Bodas ini adalah kawah yang ada di gunung ya, salah satu gunung di Wanaraja.
Tapi yang unik Talaga Bodas ini tidak bau. Kan kalau di sini di Gunung Wayang ada di situ kawah ya, bau, betul ya, rada bau. Nama tepati bau. Bahal masuk bau itu meledok. Ya, kemudian ada lagi kawah itu di mana? Ciwidey ya. Nah, ini mah Talaga Bodas mah indah ya. Sampai kemudian orang-orang Belanda itu ketika itu sangat terpikat oleh Talaga Bodas ini. Sampai dibuat peta, dibikin buku. Ketika itu kan belum ada Google Map. Dibikin buku jalan ke Talaga Bodas. Sampai katanya pernah satu masa banyak orang-orang Belanda dan negara-negara lain yang datang ke Talaga Bodas. Karena Garut itu indah. Ada Talaga Bodas, kemudian lingkungan Wanaraja yang begitu indah. Makanya pantas kalau Garut disebut kota apa Garut? Kota Intan. Ini ketemu. Kenapa Garut disebut kota Intan? Karena Garut itu bagikan intan berlian. Intan berlian itu bagaimana? Indah gitu. Hijau, airnya bersih, pemandangannya indah, dan ada Talaga Bodas gitu. Jadi telaga pasirnya itu putih, kemudian tidak mendatangkan bau begitu. Selanjutnya Wanaraja ini juga dipenuhi dengan perkebunan teh ya, perkebunan teh, gunung yang berkawah dan aman, membuat pariwisata Garut pada permulaan abad ke-20 terkenal ke seluruh dunia. Sebut saja di sini ada beberapa orang yang pernah ke Garut ya. Di antaranya ada bintang film Charlie Chaplin. Nanti cari di YouTube ya, si Chaplin. Dulu ada seorang aktor film yang filmnya itu bisu, tidak bicara tapi lucu, si Chaplin. Kemudian Renat Muller, Hans Albers, Susuhunan Pakubuwono 10 dan lain sebagainya. Yang datang itu dari negara Amerika, Inggris, Australia, Belanda, Jepang gitu. Jadi hebat. Garut dulu itu pernah terkenal di seluruh dunia. Saya pernah ke Garut. Oke. Nah, nanti datang ke Garut ya. Gitu, supaya tahu. Di antaranya di Wanaraja. Nah, kemudian Talaga Bodas ini karena terkenal, kemudian di situ orang Belanda mendirikan pabrik yang besar tadi, pabrik belerang di Wanaraja, tepatnya di kampung Wanajaya, di mana pabrik belerang ini berupa obat dan alat rumah tangga ya, seperti piring juga dibuat dari belerang itu. Nah, maka artinya orang-orang Wanaraja ini ada yang ke sawah ya, kerjanya itu, ada yang berladang di Huma, kemudian ada juga yang menjadi pekerja di pabrik belerang begitu. Kalau di YouTube ketika sudah bangkrut dari pabrik belerang itu, kemudian pabrik itu pernah berubah sebentar menjadi pabrik apa itu namanya, keramik, tapi tidak lama begitu. Pernah ada yang memakai menjadi pabrik keramik. Nah, ini diantara gambaran bagaimana Wanaraja ini menjadi salah satu daerah yang penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat di mana Ustadz Aceng lahir ya, Wanaraja Garut ini. Nah, di Wanaraja ini kata Ustadz Pepen dan kawan-kawan juga tidak lepas dari kehidupan sosial antara Islam dan budaya-budaya Karuhun begitu, adat istiadat leluhur orang Sunda.
Tapi orang-orang di Wanaraja ini lebih cenderung terhadap Islam kebanyakan, karena di sana itu sudah mulai disebarkan agama Islam, diantaranya melalui Sunan Gunung Jati. Dia itu termasuk salah satu wali apa? Wali Songo, ya, salah satu wali Songo. Nah, di sana juga ada tradisi-tradisi Hindu Buddha yang menambah khazanah budaya di Tatar Sunda. Ada yang menarik, Aakyas Arsa. Di Wanaraja khususnya di Garut dan di beberapa daerah Sunda, kiai, ya, kiai, anak kiai atau disebut Aceh itu sangat dihormati begitu. Jadi kalau di satu daerah ada kiai, ustadz, ajengan, itu sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Dianggapnya sebagai sosok yang patut untuk dijadikan panutan. Nah, ini menjadi satu karunia juga bagi Ustadz Aceng ke depannya nanti tumbuh dan berkembangnya, karena beliau adalah anak dari seorang ajengan, namanya Ajengan Kurhi, ya, Ahmad Kurhi. Dan Jakaria itu sendiri adalah nama leluhur Ustadz Aceng Jakaria yang terkenal akan keilmuannya, begitu. Nah, maka Wanaraja khususnya dan Garut secara umum nanti kedepannya akan menjadi salah satu gerakan lokomotif tajdid di Jawa Barat, ya. Jadi gerakan pembaharu Islam itu tidak bisa lepas dari peran dan gerakan tokoh ulama dari Cilame, Wanaraja khususnya Garut secara umum. Selain kemudian nanti lahir gerakan-gerakan pemurnian Islam dari daerah-daerah yang lain di Indonesia. Nah, insya Allah besok kita akan bahas bab kedua, jaringan keluarga. Bagaimana Ustadz Aceng ini dilahirkan dari ayah seperti apa, dari ibu seperti apa, dan saudara-saudaranya seperti apa, sehingga kemudian Ustadz Aceng mendapatkan karunia keluarga yang sangat mendukung terhadap keulamaannya. Kesimpulan subuh ini bahwa Wanaraja sebagai daerah lahirnya Ustadz Aceng ini karunia Allah, daerah yang indah, yang sejuk, yang airnya bening jernih dan dominan telah menerima Islam sebelum Ustadz Aceng lahir, karena banyaknya ulama-ulama sebelumnya yang mengembangkan Islam di Wanaraja. Tapi kemudian di Wanaraja ini ada juga integrasi sosial antara Islam dan budaya-budaya Karukun. Nah, bagaimana nanti Ustadz Aceng berdakwah, ya, Ustadz Aceng dengan gayanya mampu memikat begitu para ulama, para ustadz yang berbeda fikih dengan beliau. Jadi Ustadz Aceng ini kalau dalam video dengan PC Banjar itu dengan gaya ceramah yang menyodorkan pendapat itu kedua-duanya, yang setuju disodorkan, yang tidak setuju disodorkan. Yang kedua dengan gaya silaturahmi itu, sampai banyak ulama-ulama yang berbeda fikih dengan beliau pada akhirnya bersahabat, berteman, bahkan ada yang ikut kepada pemahaman Ustadz Aceng dan bergabung di Persatuan Islam. Insya Allah besok kita bahas jaringan keluarga kaum ulama pergerakan Islam Garut. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.